Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, di kesempatan ini aku membuat video tutorial yaitu cara membuat NPWP terbaru 2024. Nah, di sini kita akan membuat kartu NPWP ya, atau kartu pajak online lewat HP saja tanpa kita pergi ke kantor pusatnya. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke tutorial cara buat NPWP-nya. Oke, di sini untuk langkah pertama untuk membuat pajak itu kita harus masuk dulu ke aplikasi Google Chrome-nya ya. Nah, di sini kita akan masuk ke web NPWP-nya atau ke web pajaknya. Nah, di sini untuk alamatnya sendiri itu adalah pajak. Kita ketikkan pajak.go.id. Nah, seperti ini kita pilih yang paling atas sendiri. Oke, di sini kita langsung keluar seperti ini ya. Di sini kita pilih yang pajak ini yang atas sendiri. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini kita sudah masuk ke pendaftaran NPWP-nya. Nah, di sini kita belum punya akunnya ya. Maka di sini kita pilih yang daftar akun. Di sini kita bisa klik yang ini. Belum punya akun, kita klik daftar. Oke, di sini kita sudah masuk ke langkah pendaftaran akun. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan alamat email yang masih aktif ya, atau yang sedang digunakan di HP kalian. Di sini jika sudah mengisi alamat email, kita masukkan untuk captcha-nya ya, seperti ini. Kita masukkan sesuai yang ada di sini. Sudah diisi, kita langsung aja tarik ke sini. Kita masuk ke daftar. Oke, kita sudah berhasil untuk mendaftarkan akunnya. Untuk langkah selanjutnya kita masuk ke Google Gmail. Nah, di sini sudah masuk ya. Untuk registration, kita klik aja di sini. Nah, di sini sudah berhasil, tinggal kita klik link verifikasi. Nah, di sini kita masuk ke pendaftaran akun untuk langkah kedua. Nah, di sini teman-teman isi jenis WP-nya di sini adalah orang pribadi ya. Bawahnya lagi di sini ada nama. Di sini teman-teman bisa isikan nama yang sesuai ada di KTP teman-teman ya. Ya, sudah diisi untuk namanya. Di sini kita akan memasukkan nama, alamat email. Di sini tapi sudah otomatis ya, alamat email sudah masuk otomatis. Nah, di sini untuk passwordnya sendiri teman-teman bisa masukkan password email atau membuat password baru yang terdiri dari huruf awalan, huruf besar, dan angka. Nah, di sini kita isi passwordnya dan teman-teman bisa mengulangi password yang pertama ini. Di sini jika password sudah diisi dan teman-teman juga sudah mengisi ulangi password, langkah selanjutnya kita akan mengisi nomor HP. Nah, di sini nomor HP yang aktif ya, atau yang ada di HP teman-teman semua. Di sini jika sudah diisi nomor HP, langkah selanjutnya kita pilih request OTP yang berwarna biru ini. Kita klik aja. Nah, di sini kita akan tunggu ya, nanti akan mendapatkan SMS kode OTP-nya. Oke, di sini untuk kode OTP sudah masuk ya di HP satunya. Nah, untuk kode OTP-nya sendiri seperti ini. Ini kita masukkan di bagian sini. Nah, ini kita oke terlebih dahulu. Kita akan masukkan di sini. Oke, jika sudah diisi di sini teman-teman bisa langsung validasi OTP. Ini jika teman-teman tidak menerima kode OTP ya. Di sini harus mempunyai pulsa minimal Rp500 ya untuk menerima kode OTP tersebut. Nah, di sini kan ada pemberitahuan di sini. HP ini akan digunakan pada formulir pendaftaran NPWP. Pastikan nomor HP yang Anda masukkan aktif dan di sini harus ada pulsa minimal 500. Nah, kurang lebih begitu ya. Jika teman-teman tidak mendapatkan kode OTP berarti pulsa Anda tidak ada atau pulsa teman-teman tidak ada ya. Nah, oke, jika sudah kita klik validasi OTP. Ini kita tarik ke atas. Di sini validasi OTP berhasil.
dan nomor HP valid. Kita klik OK. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya kita akan mengisi bawahnya lagi. Di sini ada pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan. Untuk pertanyaan sendiri itu apa? Kita klik aja di sini. Kita pilih salah satu pertanyaan dari tersebut. Nah, di sini saya akan pilih apa nama hewan peliharaan Anda. Nah, di sini untuk jawabannya teman-teman tinggal klik di sini untuk jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, oke, jika sudah diisi, teman-teman harus mengisi captcha-nya juga sesuai yang ada di sini. Sudah di sini, kita langsung aja kita klik daftar di sini. Oke, di sini sudah berhasil ya untuk mengisi captcha-nya. Di sini ada tulisan sukses. Di sini Anda telah selesai melakukan langkah 2 dari pendaftaran akun di sistem kami. Nah, di sini selanjutnya silahkan cek email Anda termasuk di folder spam. Nah, oke, di sini kita tutup dan kita masuk ke Google Gmail. Nah, oke, di sini kita sudah mendapatkan email dari Eric lagi ya. Ini tinggal kita klik di sini. Kita masuk ke link yang sudah ada di sini. Tinggal kita klik aja. Oke, di sini untuk langkah selanjutnya kita pilih klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP. Nah, di sini teman-teman masukkan email dan password yang sudah kita daftarkan tadi ya, pas pendaftaran akun yang tadi. Di sini kita masukkan email dan passwordnya. Oke, jika sudah, di sini kita mengisi captcha-nya lagi yang sesuai pada gambar ini ya. Nah, oke, jika sudah, kita masuk ke login. Oke, di sini kita sudah masuk ke formulir registrasi data WP. Nah, di sini banyak sekali untuk pengisiannya ya. Di sini ada kategori, identitas, dan masih banyak lagi. Di sini kita akan isi satu-satu ya, mulai dari kategori. Nah, di sini kita scroll aja ke bawah. Nah, di sini kategori wajib pajak kita pilih yang orang pribadi. Nah, di sini kita scroll lagi ke bawah. Kita pilih status pusat, kita pilih yang pusat ya. Nah, oke, kita pilih dan kita pilih next. Nah, di sini kita masuk ke yang kedua untuk identitas. Nah, di sini untuk identitas sendiri kita akan masukkan nama wajib pajak, itu nama kita ya. Nah, di sini untuk gelar depan, gelar belakang ini tidak usah diisi dan kita akan mengisi untuk tempat atau tanggal lahirnya. Oke, jika sudah mengisi tempat tanggal lahir, langkah selanjutnya kita mengisi jenis kelamin. Kita pilih di sini ya, laki-laki. Diisi sesuai data kalian ya, atau sesuai dokumen KTP kalian. Nah, di sini untuk status pernikahan, di sini kita pilih yang kawin. Dan di sini untuk kebangsaan sendiri kita pilih Indonesia. Nah, di sini kita akan memasukkan nomor KK ya. Di sini kita isi dulu untuk nomor kartu keluarganya. Sudah mengisi nomor KK, kita scroll ke bawah lagi ya. Di sini kita akan mengisi NIK atau nomor paspor. Nah, di sini kita masukkan NIK KTP aja ya. Ini kita sudah mengisi NIK KTP. Di sini kita masukkan captcha-nya sesuai dengan gambar tersebut ya. Jika sudah diisi captcha-nya, kita klik validasi data. Tunggu sebentar ya sampai proses ini selesai. Di sini untuk validasi pendudukan berhasil ya. Di sini langkah selanjutnya kita klik next aja di sini. Ini kita masuk ke langkah yang ketiga ya untuk penghasilan. Di sini kita scroll aja ke bawah. Di sini kita pilih lainnya, kita centang ya. Nah, di sini untuk lainnya kita ketikkan aja swasta. Dan untuk klasifikasi lapangan usaha kita klik aja. Di sini kita cari untuk perorangan. Nah, di sini kita ketik perorangan ya. Nah, di sini kita klik cari. Di sini kita pilih aktivitas jasa perorangan. Nah, di sini kita pilih yang tanda hijau di sini yang bawah. Kita klik. Oke, kita scroll lagi ke bawah, kita next. Nah, oke, di sini kita akan masuk ke alamat domisili ke yang 4. Kita scroll aja ke bawah. Di sini kita akan memasukkan jalan, blok, nomor RT, RW, dan kode wilayah. Dan di bawahnya lagi. Nah, di sini kita isi satu-satu ya.
Nah, di sini untuk nama jalan kita isi sesuai alamat jalan teman-teman masing-masing. Kita masukkan ya. Nah, oke, di sini jika sudah mengisi jalan, untuk langkah selanjutnya kita masukkan RT atau RW di sini. Ya, sudah memasukkan RT atau RW, kita masukkan kode wilayahnya. Nah, di sini untuk kode wilayah kita bisa menggunakan kecamatan ya. Kecamatan atau kelurahan juga bisa. Kelurahan atau kecamatan kalian isi sesuai tempat kalian masing-masing ya. Lalu teman-teman klik cari dan di sini pilih mana yang sesuai dengan dokumen teman-teman atau tempat tinggal teman-teman semua. Nah, di sini kita pilih yang ini ke bawah ya. Nah, di sini sudah otomatis masuk kelurahan atau desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan kode pos. Langsung aja kita klik next. Nah, di sini kita akan memasukkan alamat KTP. Nah, di sini alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas diri. Nah, di sini kita klik aja sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Kita klik aja di sini. Nanti otomatis langsung terisi sendiri sama seperti yang tadi ya. Nah, oke, jika sudah kita bisa klik next. Nah, di sini kita masuk ke yang nomor 6. Di sini alamat usaha. Nah, di sini kita klik aja sama dengan alamat tinggal seperti ini. Jika sudah kita pilih next. Nah, di sini kita masuk ke yang nomor 7, info tambahan. Nah, di sini kisaran penghasilan per bulan ya. Nah, di sini teman-teman sesuaiin aja dengan penghasilan teman-teman semua. Nah, di sini saya mau pilih yang ini aja ya, kurang dari 4,5. Nah, kita klik next. Langkah selanjutnya kita masuk ke persyaratan untuk nomor 8. Kita bisa langsung klik next. Nah, di sini kita masuk ke pernyataan. Nah, di sini kita pilih benar dan lengkap. Oke, jika sudah di bawahnya lagi dengan terbitnya NPWP saya menyatakan di sini ya akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, kita pilih yang ini. Langsung aja kita klik next. Kita scroll lagi ke bawah, kita masuk ke yang terakhir atau PP55. Nah, di sini untuk PP55 ini kita akan pemberitahuan mengikuti tarif umum. Kita pilih yang ini aja ya, yang dikenai pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah direkomendasikan oleh NPWP. Kita klik simpan di sini. Nah, di sini apakah Anda yakin simpan rekam formulir? Kita pilih ya. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya kita pilih yang minta token. Nah, di sini kita akan masukkan captcha lagi sesuai dengan ini ya. Jika sudah masukkan, kita klik submit. Nah, di sini token berhasil terkirim ke email ya. Kita cek emailnya lagi. Untuk tokennya sudah masuk ke Google Gmail ya. Kita klik aja di sini dan kita akan memasukkan tokennya ini ya. Token ini nanti kita masukkan, caranya tinggal kita copy aja, klik salin seperti ini. Kita pilih salin dan kita akan masuk lagi ke web yang tadi. Menyalin tokennya, kita masuk ke kirim permohonan. Kita akan masukkan token di sini ya, yang sudah kita salin tadi. Jika token sudah diisi, ini kita harus centang ya dua-duanya seperti ini. Oke, jika sudah diisi tokennya, kita klik kirim. Nah, di sini Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di sini untuk nomor pajaknya seperti ini dan tempatnya di KPP Pratama Kebumen. Nah, di sini kita bisa lewatkan atau ikuti survei. Di sini untuk status pendaftaran NPWP sudah diverifikasi ya. Dan ini sudah berhasil untuk pembuatan NPWP-nya. Nah, di sini langkah selanjutnya kita akan cek Gmail-nya ya.
Oke, di sini untuk pembuatan NPWP sudah berhasil ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan email seperti ini. Sudah jadi untuk NPWP digitalnya. Di sini teman-teman, NPWP-nya sudah siap digunakan untuk melamar pekerjaan atau kebutuhan dokumen lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa download untuk versi digitalnya di sini. Nah, seperti ini ya untuk NPWP versi digitalnya. Di sini teman-teman juga bisa cetak fisiknya melalui fotokopi ya. Bisa dicetak seperti KTP. Nah, di sini untuk versi digitalnya seperti ini ya. Dan ini yang versi sudah jadi, fisiknya seperti ini. Nah, nanti kita akan dikirimkan oleh kantor pos untuk kartu fisiknya seperti ini, kurang lebih dalam jangka waktu 1 minggu sampai 2 minggu. Nanti kartu fisiknya akan dikirim dan diterima di alamat yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, kurang lebihnya begitu cara pembuatan NPWP online terbaru 2024. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa tekan like dan subscribe, share ke teman-teman kalian semua ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.